slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Hasil tes Sakedon di sirkuit Sepang, KTM bersinar, Dani Pedrosa tampil paling cepat, Pedro Acosta makin dikdaya. Hasil tes Sakedon MotoGP 2024 hari pertama di sirkuit Sepang, telah diketahui, di mana tes rider KTM, Dani Pedrosa menjadi yang paling bersinar karena tampil cepat di sejumlah sesi. Ya, saat ini sejumlah pembalap tes tim pabrikan sedang menguji motor terbaru mereka di sirkuit Sepang, Malaysia pada hari ini. Berdasarkan jadwal, tes Sakedon MotoGP 2024 akan berjalan selama 3 hari di Malaysia. Hari pertama digelar hari ini, di mana 6 pembalap tes dan 1 pembalap debutan, yakni Pedro Acosta menjajal motor yang akan digunakan di musim 2024. Sejatinya, Honda dan Yamaha diperbolehkan menjalani tes Sakedon MotoGP 2024, sehingga Fabio Quartararo dan Alex Rins dari Monster Energy Yamaha, serta Joan Mir dan Luca Marini dari Repsol Honda, dan Johan Zarco bersama Takaaki Nakagami dari LCR Honda diperbolehkan untuk ikut serta. Kendati demikian, para pembalap Yamaha dan Honda untuk MotoGP 2024 itu nyatanya tak hadir di hari pertama tes Sakedon di sirkuit Sepang. Yamaha terlihat hanya mengandalkan tes rider mereka, Cal Crutchlow di hari pertama. Sedangkan Honda juga mengandalkan pembalap pengembang mereka, yakni Stefan Bradl. Terlepas dari itu semua, ke-6 pembalap tes dan Pedro Acosta tampak antusias menjalani tes awal MotoGP 2024 tersebut. Total hari ini dilaksanakan 8 sesi tes, yang mana dimulai pada pukul 10 pagi hingga 18 sore waktu setempat. Pedrosa menjadi yang paling bersinar di tes Sakedon MotoGP 2024 tersebut. Bagaimana tidak, Pedrosa konsisten menjadi yang tercepat di 6 sesi dari total 8 sesi latihan hari ini. Menariknya lagi, pembalap penguji KTM lainnya, yakni Pol Espargaro juga tak kalah canggih. Sebab Pol awalnya memimpin tes di 2 sesi, tepatnya pada pukul 11 dan pukul 12 pagi waktu setempat. Menariknya, tepat di bawah Pedrosa dan Espargaro ada Pedro Acosta. Bahkan Acosta naik ke posisi kedua dalam sesi tes ke-7 yang berakhir pada pukul 17 sore waktu setempat. Pada akhirnya, Pedrosa menjadi yang tercepat selama tes Sakedon MotoGP 2024. Lalu Acosta kedua dan ketiga ada Pol Espargaro. Berikut hasil tes Sakedon MotoGP 2024 hari pertama di sirkuit Sepang. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Repsol Honda, usai Marc Marquez pergi, Luca Marini memang cocok buat Honda. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, menyatakan bahwa Luca Marini dan VR46 manajemen lah yang mendekati skuadnya mengenai kans menggantikan Marc Marquez di MotoGP 2024. Honda Racing Corporation, HRC, akhirnya sepakat menggaet Maro, usai mempelajari progresnya. Marini menjalani debut MotoGP pada 2021 lalu usai jadi runner-up Moto2 2020. Ia pun membela VR46 Racing Team, skuad kakaknya, Valentino Rossi, selama berlaga di kelas para raja. Musim ini, ia tampil sangat kompetitif, selalu melaju di papan atas, dan konsisten berebut podium. Lewat MotoGP.com, yakni pada debut Marini bersama Repsol Honda dalam tes pasca musim di Valencia, Puig membeberkan bahwa Marini lah yang menawarkan diri untuk jadi pengganti Marquez. Keterbatasan opsi membuat HRC melihat Marini sebagai pilihan ideal. Honda rajin pelajari progres Luca Marini. Ia adalah orang pertama beserta grupnya yang mendekati kami usai kabar soal Marc tersebar. Jadi, kami didekati oleh mereka dan itu menarik. Jujur saja, tadinya tak banyak opsi, karena kebanyakan rider kurang lebih sudah nyaman dengan timnya masing-masing, kisah Puig. Luca punya kemungkinan untuk melakukannya dan progresnya berjalan baik dalam beberapa tahun terakhir. Kami pun mempelajari progresnya dan memutuskan ia bisa menjadi opsi yang baik jika mempertimbangkan situasi yang ada, lanjut ex pembalap GP500 ini.
Puig menyatakan bahwa pengalaman Marini mengendarai Ducati selama 3 tahun juga sangat bermanfaat bagi pengembangan motor RC213V yang musim ini sangat terpuruk. Puig juga berharap Marini bisa menjadi kunci penting dalam kebangkitan Honda di MotoGP. Honda usahakan semua serba baru bareng Luca Marini. Pengalaman Luca sangat penting, hal pertama dan prioritas kami saat ini adalah mengembangkan motor. Kami jauh dari tempat seharusnya kami berada, dan itu sudah jelas, ungkap Puig, yang menjabat sebagai manajer tim Repsol Honda sejak 2018. Prioritas kami adalah mencari kemajuan dalam pengembangan motor untuk musim depan dan selanjutnya. Kami mencoba membentuk tim baru, struktur baru, dan organisasi baru yang bisa membantu pengembangan ini. Tutupnya, dalam tes di Valencia, Marini menduduki posisi 10 dalam daftar catatan waktu, dan menjadi pembalap Honda terbaik, berkendara selama 72 lap. Ia mencatatkan waktu 1:29,956 detik, tertinggal 0,703 detik dari Maverick Vinales, Aprilia Racing, di puncak. Penasaran kenapa Valentino Rossi tetap geber Yamaha padahal timnya pakai Ducati? Valentino Rossi mendadak turun gunung saat sesi tes World Superbike di sirkuit Portimao, Portugal pada Senin kemarin. Valentino Rossi sendiri ikut turun tes bersama para pembalap MotoGP lainnya. Contohnya para rider Akademi VR46 seperti Pecco Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli. Juga ada duet rider Marc Marquez dan Alex Marquez dalam sesi tes tersebut. Akan tetapi Marc Marquez dirasa takut dengan datanya Valentino Rossi, dia tak memasang alat pengukur kecepatan. Selain itu, para pembalap MotoGP tersebut boleh turun dengan motor Superbike spek standar. Bukan spek balap seperti para pembalap WSBK, yang menarik adalah Rossi turun naik Yamaha YZF-R1. Rossi turun dengan motor Yamaha YZF-R1 dengan kelir biru muda kuning dan biru. Kelir biru ini mirip dengan warna yang digunakan Marc Marquez, bedanya Marquez pakai Ducati. Tapi tentu banyak yang bertanya kenapa Vale masih pakai Yamaha untuk ikut tes. Sementara tim miliknya yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team pakai motor Ducati. Tentu jawabannya adalah karena meskipun sebagai founder tim miliknya yang pakai Ducati, Valentino Rossi merupakan brand ambassador dari Yamaha. Itulah alasannya kenapa Rossi masih menggunakan motor Yamaha, meskipun tim miliknya pakai motor Ducati dengan status tim satelit. Meskipun jadi brand ambassador dari Yamaha, Valentino Rossi lewat orang kepercayaan di tim yakni Uchiho Salucci mengungkapkan kalau timnya bakal lanjut pakai Ducati usai musim 2024. Kami saat ini memiliki opsi untuk lanjut dengan Ducati pada tahun 2025 dan 2026, ungkap Uchiho saat ditemui di Riccione, Italia pekan lalu. Jadi sudah terjawab kenapa Valentino Rossi tetap pakai motor Yamaha saat ikutan sesi tes World Superbike. Marc Marquez main rahasia-rahasiaan saat kembali mengaspal bareng Valentino Rossi. Ada apa ini? Marc Marquez dan Valentino Rossi akhirnya kembali tampil satu lintasan sejak nama jawara balapan yang disebut terakhir gantung helm dari MotoGP. Marc Marquez dan Valentino Rossi mengaspal bersama di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, pada Senin kemarin. Dua pembalap yang menyimpan rivalitas panas datang dengan membawa agenda berbeda dalam tes yang turut diikuti para rider dari ajang World Superbike. Bagi Marc Marquez, latihan ini telah diagendakan baginya dan pembalap motor Ducati lainnya jelang MotoGP 2024. Seperti beberapa musim sebelumnya, Ducati mengundang pembalap motor mereka untuk pemanasan setelah jeda musim dingin. Musim ini Marc Marquez telah menjadi bagian dari Ducati karena memperkuat Gresini Racing, tim satelit pabrikan asal Borgo Panigale itu, bersama adiknya yaitu Alex Marquez. Latihan bersama kali ini juga menandai debut juara dunia 8 kali tersebut di atas motor Ducati Panigale V4R baru. Pembalap MotoGP memang dilarang berlatih dengan motor balap mereka di luar agenda kejuaraan dan tes resmi kecuali jika pabrikan mereka mendapatkan konsesi.
Motor Panigale V4R baru dengan balutan livery tim Gresini Racing dan nomor 93 khas Marc Marquez pun telah menjalani putaran di venue MotoGP Portugal ini. Adapun Rossi, juara dunia 9 kali tersebut tampaknya hanya datang untuk berlatih bareng rombongan pembalap Akademi VR46. Kebetulan, 3 anggota Akademi VR46 juga akan menunggangi Ducati musim depan. Mereka adalah Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo, Franco Morbidelli di tim satelit Pramac, dan Marco Bezzecchi di tim satelit VR46. Pembalap tim VR46 lainnya yang bukan anggota resmi Akademi VR46 yaitu Fabio Di Giannantonio juga ikut serta. Dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram VR46 Riders Academy Official, tampak Rossi sedang bersiap dengan motor Yamaha R1. Garasi Rossi bersebelahan dengan adiknya, Luca Marini, yang menjadi pengganti Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Sementara Rossi menggunakan Yamaha, di garasi Marini terlihat motor Honda CBR Fireblade sedang disiapkan untuk diajaknya mengaspal. Seperti dilansir dari GP1, tes bersama ini telah dimulai pada pukul 10 waktu setempat atau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat berita ini ditulis, Rossi telah melahap 21 putaran dengan 1 menit 45,598 detik menjadi catatan waktu terbaiknya. Adapun di antara pembalap MotoGP, Bagnaia menjadi yang tercepat dengan 1 menit 43,203 detik. Sang juara bertahan telah melakukan 48 putaran. Sayangnya, tak ada informasi tentang kecepatan Marc Marquez. Marquez bersaudara memutuskan untuk tampil tanpa transponder yang salah satu fungsinya ialah mencatat waktu lap. Menyembunyikan taringkah mereka, si semut dari Cervera memang mencuri perhatian besar karena akhirnya kembali mendapat motor yang mumpuni untuk bersaing di depan. Meski begitu, para pesaing yang lebih muda siap mengadang. Presensi The Doctor masih terasa melalui murid-muridnya, termasuk Bagnaia dan Bezzecchi yang musim lalu finish pertama dan ketiga di klasemen akhir. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez akan menjajal Ducati Panigale V4R. Pengalaman baru bersama Ducati hari ini bagi Marc Marquez di tes Portimao. Marc Marquez akan mengendarai Ducati Panigale V4R bertenaga 240 tenaga kuda pada tes privat hari ini di Portimao. Para pembalap MotoGP Ducati akan tampil di Portimao selama 2 hari untuk melakukan tes, pada 29 dan tanggal 30 Januari yang diselenggarakan oleh tim Aruba.it Works BK. Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio juga diharapkan hadir. Mereka tidak diperbolehkan mengendarai motor MotoGP mereka sehingga akan mengambil bagian dengan sepeda jalan raya, hanya untuk persiapan fisik. Hari ini menjadi penting karena rekrutan baru Ducati, Marquez, akan memulai debutnya di atas Panigale V4R. Pertama kali ia mengendarai Ducati adalah pada tes pasca musim di Valencia bulan November lalu. Aturan konsesi baru berarti bahwa pembalap Honda dan Yamaha akan menguji motor MotoGP mereka pada tes Sakedon di Sepang pada 1-3 Februari. Semua pembalap MotoGP kemudian diharapkan hadir di tes resmi Sepang pada 6-8 Februari. Selain itu Marc Marquez juga tak segan belajar dari kawakan Ducati. Sebagai pembalap pendatang di tim Ducati, Marc Marquez harus beradaptasi dengan banyak hal. Untuk membantu proses adaptasinya, Marquez tampak tak segan untuk belajar dari 2 pembalap terbaik Ducati saat ini, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Lewat kedua pembalap tersebut, ia bisa mengenal motor barunya dengan lebih baik. Secara logis, ketika pembalap baru tiba di Honda, mereka mengincar saya, ungkap Marquez. Sekarang saya akan melakukan hal yang sama dengan Bagnaia dan Martin yang merupakan 2 pembalap terkuat dan membuat perbedaan. Saya harus belajar banyak hal dari mereka berdua untuk memahami cara mengendarai motor ini. Tambahnya, Marquez tampak tak terlalu memikirkan soal siapa lawannya. Ketimbang memikirkan siapa lawan yang harus diwaspadainya, Marquez lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Lawan terberat, pada akhirnya saya lebih khawatir tentang diri saya sendiri karena saya harus menangani diri saya sendiri. Tutur Marc Marquez sebagaimana dilansir dari Crash. I don't take shit, I got no love for
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.